dan taufik yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, nikmat hidayah berupa iman dan Islam, dan nikmat taufik berupa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu penuh dengan hikmah dan pelajaran untuk kita semuanya. Yang mana terakhir kita sudah membahas tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima banyak sekali sikap ataupun perbuatan buruk dari kaumnya sendiri ketika beliau menjadi Rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang sudah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah, bahwa orang yang berjalan di atas ajaran agama yang dibawa oleh para rasul itu pasti akan merasakan kesulitan. Karena pada saat itu dia sudah berstatus sebagai mukallaf, orang yang dibebankan syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk dirinya itu ada beban syariat. Begitu juga ketika dia harus menyampaikan syariat ini kepada orang lain, maka itu adalah beban lain. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu menyebarkan agama di awal-awal Islam, dan ini harus kita pahami bahwa ini merupakan sebuah keniscayaan bahwa Allah memang sengaja menjadikan semua itu agar bisa membedakan siapa dari kita yang benar-benar sungguh-sungguh dan siapa dari kita yang mungkin hanya sekedar ngaku-ngaku. Dan itulah yang disebutkan oleh para ulama kita. Dan juga kita sudah bahas, hadirin yang dirahmati Allah, bahwa tanda kita itu akan mendapatkan pertolongan Allah itu di saat kita sudah dalam kondisi tidak memiliki daya dan upaya lagi. Artinya batas kesabaran kita itu sudah hampir habis dan kondisi itu sudah makin memburuk, maka di situ akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah terbukti di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang kafir Quraisy semakin menindas Rasulullah, begitu juga dengan para sahabat, maka datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah kirimkan kepada Rasulullah orang-orang Ansor, yaitu dari kota Madinah, yang mana mereka ini akan menjadi penolong-penolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memperjuangkan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, malam hari ini kita akan melanjutkan. Jadi setelah Rasulullah itu mendapatkan perbuatan-perbuatan dan perlakuan buruk dari kaumnya, itu ada fase selanjutnya. Apa itu? Ketika orang-orang ini, orang-orang kafir Quraisy itu sudah kehabisan akal, disakiti, tapi malah menantang, malah bertambah umatnya, ditindas, bukan bukan menyerah, malahan makin bertambah kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ini istilahnya mencari cara bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bisa berhenti berdakwah, sehingga umat yang sudah ikut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa kembali lagi seperti dulu, bisa menjadi seperti mereka, para penyembah berhala yang meneruskan tradisi-tradisi jahiliyah. Ini yang mereka inginkan.
Maka pada satu ketika disebutkan di sini bahwa ada salah seorang pembesar kafir Quraisy namanya Utbah bin Rabi'ah. Jadi Utbah bin Rabi'ah ini termasuk tokohnya. Jadi secara kecerdasan luar biasa, kalau bicaranya juga bagus, ilmunya juga bagus, kemudian dia termasuk orang terpandang. Dia itu berkata kepada orang-orang Quraisy, biarkan aku bicara dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nanti aku akan tawarkan kepadanya beberapa hal. Mudah-mudahan ada dari tawaran-tawaran ini yang dia terima. Sehingga apa? Sehingga diharapkan ketika kita berikan tawaran-tawaran ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sudah siap untuk berhenti berdakwah. Maka orang-orang Quraisy satu suara, oke, sepakat. Wah, Utbah bin Rabi'ah ini orang hebat untuk masalah mencari kesepakatan, mencari kompromi dengan Rasulullah. Ini diharapkan dia ini bisa menjadi penengah dari permasalahan yang terjadi antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaumnya sendiri, yaitu Quraisy. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikatakan bahwa Utbah bin Rabi'ah ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang, kemudian beliau mulai berkata, "Yabna akhi." Nah, biasanya ini kalau di Arab, hadirin yang dirahmati Allah, itu biasanya panggilan untuk orang siapapun dia, itu biasanya memakai istilah apa? Ibnu akhi. Ibnu akhi itu kalau bahasa kita sepupuku. Anak dari apa? Bukan sepupuku, ponaanku, anak dari saudaraku. Karena istilahnya ini kita semuanya sedulur kan, orang Arab semuanya di sana. Jadi kita ini kalau di sana ya istilahnya itu memanggil siapapun yang memiliki ras Arab dengan saudara. Yabna akhi, dan itu sudah menjadi tradisi. Yabna akhi, wahai saudaraku, engkau memiliki kedudukan di Quraisy ini. Engkau adalah orang yang memiliki nasab. Jadi nasabnya Rasulullah SAW ini adalah nasab yang mulia, karena beliau berasal dari kabilah Quraisy. Kabilah terbaik pada saat itu adalah kabilah Quraisy. Dari semua kabilah-kabilah Arab yang ada pada saat itu, kabilah Quraisy yang paling baik. Karena apa? Banyak faktornya. Kalau saya jelaskan panjang. Satu faktor utamanya karena letak strategis yang diduduki oleh orang-orang Quraisy. Karena mereka itu bermukim di kota Mekah, dan Mekah menjadi pusat perkumpulan orang-orang Arab pada saat itu hingga saat ini. Yaitu ada Ka'bah di situ. Maka orang Quraisy ini ya dianggap sebagai kabilah ataupun suku yang paling terpandang di kalangan orang-orang Arab. Maka Utbah bin Rabi'ah berkata, "Wahai Muhammad, engkau ini adalah orang yang terpandang. Engkau termasuk orang yang memiliki nasab baik. Akan tetapi yang jadi masalah, kamu ini datang dengan sesuatu yang aneh. Yang kamu bawa ini dari ajaranmu ini, kamu memecah belah orang-orang Quraisy." Katanya apa? Memecah belah orang-orang Quraisy. Dan kamu membuat tokoh-tokoh orang-orang Quraisy ini menjadi rendah di mata orang-orang Quraisy. Karena apa? Karena ya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan agama Islam, orang-orang yang sudah beriman ya pastinya apa? Langsung berbeda. Meskipun misalnya satu keluarga ketika dia beragama Islam, keluarganya sudah tidak menerima. Akhirnya apa? Terjadi
apa namanya? Ya, istilahnya tidak kecocokan antara keluarga itu. Seakan-akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memecah belah keutuhan yang sudah terbangun beribu-ribu tahun yang ada. Kemudian juga dikatakan ketika dia sudah curhat sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia menawarkan kepada Rasulullah, kalau begitu dengarkan wahai Muhammad, aku punya tawaran bagus untuk kamu. Apa itu? Maka Utbah bin Rabi'ah berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, kalau misalnya ajaran yang kamu bawa ini, kamu bertujuan untuk bisa mengumpulkan banyak harta, kami ini orang-orang Quraisy akan mengumpulkan semua harta-harta kami dan akan kami berikan kepadamu sehingga kamu menjadi orang yang paling kaya di Quraisy. Ini tawaran pertama nih. Tawaran yang kedua, kalau misalnya kamu ingin menambah kemuliaanmu, kamu ingin menjadi orang yang lebih terpandang lagi, kami siap menjadikanmu orang tersebut. Kami tidak akan mengambil keputusan di masyarakat Quraisy ini kecuali atas keputusanmu. Jadi istilahnya ini menjadi orang nomor satu lah di Quraisy. Kami siap. Kemudian tawaran yang ketiga, kalau kamu ingin kekuasaan, kamu ingin menjadi raja di tengah-tengah kami akan jadikan dirimu raja. Itu tawaran yang ketiga. Ini kira-kira kalau ditawarkan ke kita ini menggiurkan apa buatan Mbak Niki? Menggiurkan nih, harta, tahta, ya apa ini? Apa namanya ini? Status sosial. Itu semuanya ditawarkan. Nanti di dalam riwayat lain wanita juga ditawarkan. Wanita juga nanti ditawarkan. Ada nanti di riwayat lain yang akan kita baca. Kemudian tawaran yang keempat, kalau misalnya kamu itu merasa dirimu itu dirasuki oleh jin, kata. Mungkin kamu ini kerasukan gitu. Jadi ngomongnya mulai ngawur gitu. Kalau misalnya kamu merasa kamu itu sakit, kerasukan jin, kemudian kamu tidak bisa mengobati dirimu, kami akan carikan dokter tabib yang baik yang bisa mengobati dirimu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab apa yang menjadi tawaran dari Utbah bin Rabi'ah. Beliau jawab begini, wahai Utbah, apakah sudah selesai apa yang kamu sampaikan ini? Atau masih ada yang lain yang ingin kamu sampaikan? Kata Utbah, sudah, inilah tawaran yang saya sampaikan kepada Anda, supaya ada dari tawaran-tawaran ini yang kamu terima, supaya kita ini bisa berdamai. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab Utbah bin Rabi'ah dengan ayat Al-Quran surat Fussilat, dari ayat pertama dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Dan itu dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang inti dari surat Fussilat ini menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah Rasul, adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang diperintahkan oleh Allah untuk memberikan kabar gembira dengan surganya Allah dan juga memberikan peringatan dengan nerakanya Allah, agar orang-orang tersebut mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi di dalam ayat-ayat ini disebutkan banyak dari orang-orang yang diharapkan bisa mengikuti Rasulullah, ternyata mereka menolak ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma ada satu yang menarik, hadirin yang dirahmati Allah. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat-ayat ini, Utbah bin Rabi'ah itu no comment. Ternyata menikmati.
Jadi kita bisa bayangkan orang yang belum beriman bisa menikmati Al-Quran dan dia itu begitu khusyuk mendengar ayat per ayat yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika masuk ayat 13 dari surat Fussilat, ini dia sudah mulai resah nih, karena isinya ancaman. Ya beda dengan kita dibaca satu Quran tidak paham kita. Ada isi ancaman, isi kabar gembira, semuanya sama. Pokoknya nangis. Gaya-gaya nangis padahal tidak paham gitu Pak. Ini Utbah bin Rabi'ah ini orang cerdas. Ketika dibaca ayat ke-13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in a'radu." Ya, saya artikan secara terjemahan biasa. Fa in a'radu, dan apabila mereka ini berpaling dari ajaran yang engkau bawa, faqul anzartukum, katakanlah kepada mereka wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku telah memberikan peringatan kepada kalian, sa'iqatan mithla sa'iqati 'adi wa Tsamud, yaitu peringatan berupa jadi azab yang mirip ataupun yang sama sebagaimana yang Allah timpakan kepada kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Jadi kalau kalian tidak mau ikut saya, hati-hati kalian. Ini Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW agar mewanti-wanti orang-orang Quraisy. Kalau kalian tidak mau ikut saya, maka kalian akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh kaum-kaum terdahulu yang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang Arab pada saat itu sangat familiar dengan kisah-kisah tersebut. Sangat familiar dengan kisah Fir'aun, kisah 'Ad, Tsamud, karena itu kisah-kisah yang terjadi di sekitaran semenanjung Arab. Tidak jauh dari situ, maka kisah-kisah tersebut mereka tahu sekali. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat tersebut, Utbah bin Rabi'ah langsung ngasih kode, cukup. Katanya apa? Cukup. Dan jangan dilanjutkan. Ini pasti lanjutannya lebih parah lagi ini. Gitu. Akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti. Dan Utbah bin Rabi'ah pulang kembali kepada orang-orang Quraisy, dan orang-orang Quraisy pada saat itu sudah siap-siap menerima kabar baik dari Utbah bin Rabi'ah. Ini kayaknya Utbah bin Rabi'ah ini dia bisa menang dalam tawar-menawar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pada saat Utbah bin Rabi'ah ini balik, ternyata dia ditanya, Utbah, apa yang kamu bawa? Apakah ada kabar baik? Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menerima apa yang kamu tawarkan? Apakah dia sudah siap untuk meninggalkan ajarannya? Maka dijawab oleh Utbah bin Rabi'ah, saya datang kepada Muhammad dan saya mendengarkan sesuatu dari Muhammad yang tidak pernah saya dengar sebelumnya. Terus dibilang, wallahi, demi Allah, ma huwa bisyair, yang disampaikan oleh Muhammad itu bukan syair, wala bisihir, yang disampaikan oleh Muhammad itu bukan sihir, wala bil kahanah, dan juga bukan jampi-jampi. Jadi bukan syair, bukan sihir, dan bukan jampi-jampi. Terus Utbah bin Rabi'ah langsung ngasih anjuran kepada orang-orang Quraisy. Wahai orang-orang Quraisy, dengarkan perkataan saya. Biarkan orang ini, ya orang ini maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarkan orang ini dengan urusannya. Kalian tidak usah ikut campur dengan orang ini. Karena apa? Karena demi Allah, aku barusan mendengarkan sebuah kabar yang besar dari orang ini.
yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membacakan Al-Qur'an kepada Utbah bin Rabi'ah. Jadi dia kasih anjuran, sudah, kita tidak usah ada urusan dengan orang ini. Ini orang ini bahaya ini. Orang ini bahaya karena yang dia bawa ini bukan hal biasa, ini hal yang luar biasa. Maka kita biarkan saja orang ini dengan apa yang dia ajarkan, dengan apa yang dia usahakan. Fa in tusibhul Arab, kalau misalnya orang ini yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa dikalahkan oleh orang-orang Arab. Pokoknya bukan Quraisy. Kalau Muhammad ini bisa ditaklukkan oleh orang-orang Arab selain kita, maka ya sudah, urusan kita sudah selesai dengan dia. Yang penting apa? Kita tidak berurusan dengan dia. Yang penting bukan kita yang menyerangnya. Biarkan orang-orang lain yang menyerangnya. Wa in yadhhar 'alal Arab. Nah, kalau misalnya yang terjadi kebalikannya. Kalau misalnya orang ini yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata bisa menaklukkan Arab, bisa menguasai Arab. Famulkuhu mulkukum, maka kekuasaannya itu adalah kekuasaan kalian. Kan kita sama-sama sedulur gitu. Jadi kalau Rasulullah menang, Rasulullah itu bisa menaklukkan Arab, ya kita ya ikut gitu. Wa izzuhu izzukum, kemuliaan yang dia dapatkan juga kemuliaan kalian. Maka yang bagus apa? Nggak usah berurusan dengan orang ini. Ini saran saya, kata Utbah bin Rabi'ah. Lebih baik kita tinggalkan, jangan cari masalah dengan orang ini. Kalau dia dikalahkan oleh Arab, oleh orang-orang Arab, maka ya sudah, urusan kita selesai dengan dia. Kalau dia menang, maka kemenangannya juga kemenangan kita. Jadi dua-duanya enak ya Pak. Nah, ini saran dari Utbah bin Rabi'ah. Tapi apa jawab orang-orang Quraisy pada saat itu? Saharaka wallahi ya Abal Walid bilisanihi. Wah, kayaknya kamu ini benar-benar tersihir katanya. Kamu kena sihir katanya. Kok langsung berubah? Tadi berapi-api ingin merubah, ingin menghalangi Muhammad, kok tiba-tiba langsung terpukau dengan Muhammad. Wah, kamu ini disihir. Maka dijawab oleh Utbah, hadza ra'yi fihi fasna'u ma badalakum. Ini pendapat saya. Kalau kalian punya pendapat lain ya monggo. Maka inilah akhir dari upaya yang mereka lakukan lewat Utbah bin Rabi'ah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita belajar bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu teguh di dalam pendiriannya. Apa yang menjadi beban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad itu benar-benar beliau jalankan dengan baik. Tanpa menggok kanan, tanpa menggok kiri. Lurus Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Padahal ini tawarannya bagus semuanya. Tawarannya bagus. Kata Syekh Muhammad Said Ramadan Buti, kalau misalnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menerima itu, niscaya dakwanya akan lebih mudah. Nggih napa mboten, Bang? Iya kan? Dikasih kekuasaan ya sudah. Sudah berkuasa ya mudah untuk mempengaruhi. Harusnya seperti itu. Dikasih harta ya lebih mudah lagi. Orang-orang susah itu, siapapun itu dibagi-bagi uang, langsung masuk ke dalam agama Islam. Akan tetapi bukan begitu cara dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Beliau itu ingin dakwah secara alami, sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beliau di dalam berdakwah itu sangat berharap orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam itu benar-benar ingin memeluk agama Islam, bukan karena hal yang lain. Karena kalau misalnya karena kekuasaan, misalnya Rasulullah berkuasa, orang yang bukan Islam saya tebas lehernya misalnya. Ya orang semuanya masuk ke dalam agama Islam.
tapi ada yang benar-benar ikhlas, ada juga banyak mungkin yang tidak ikhlas masuk ke dalam agama Islam, dan itu tidak diinginkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu ingin bagaimana mereka masuk ke dalam agama Islam itu benar-benar atas dasar kerelaan. Makanya kita di dalam doa-doa, zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, termasuk yang diajarkan radina billahi robba, kami ridho, kami rela menjadikan Allah sebagai Tuhan kami, wabil islami dina, dan Islam sebagai agama kami, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul kami. Inilah hikmah yang perlu kita ketahui dari ketegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memegang prinsipnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sekali lagi orang-orang Quraisy tidak habis cara, mereka nyari cara lain. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bisa dibujuk? Cara penawaran tidak mempan. Maka mereka cari cara yang lain, diutus orang-orang yang lain. Yang pertama namanya Al-Walid bin Mughirah, yang kedua namanya Al-As bin Wa'il. Nah, dua orang ini juga termasuk pemuka orang Quraisy. Mereka datang kepada Rasulullah SAW, mulai lagi ditawarkan. Tapi penawarannya nambah, Pak. Tadi kan cuma harta, tahta dan pengobatan. Kalau Rasulullah ini kerasukan apa? Kami akan berikan tabib yang terbaik. Ini tambah satu, wanita. Nah, ditambah apa? Wanita. Apa dikatakan di sini? Kalau kamu ingin wanita, kami akan cari perawan yang paling cantik di Quraisy, kami akan jodohkan dengan kamu. Masya Allah. Wah, ini tawaran paling berat untuk laki-laki ini gimana? Tawaran paling berat ini. Kalau harta tahta mungkin ya kita agak-agak jaga image, tapi kalau sudah masalah wanita ini bahaya nih. Karena fitnah yang paling besar bagi laki-laki adalah wanita. Akan tetapi semua itu kembali ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah tawaran itu disampaikan, mereka punya tawaran yang lain lagi. Ya Muhammad, fata'budu alihatana yauman wa na'budu ilahaka yauman. Begini saja, kita cari jalan kompromi yang paling enak. Kalau misalnya tawaran yang kami sampaikan tidak kamu terima, kami punya tawaran yang lain supaya kita ini bisa berdamai. Apa itu? Kamu menyembah Tuhan-Tuhan kami satu hari, dan kami akan menyembah Tuhanmu nanti besoknya lagi. Jadi ganti-gantian. Hari ini Muslim, besok apa? Penyembah berhala. Lusa jadi Muslim lagi. Ya kayak gitulah. Jadi ini memang sinkretisme itu dari dulu sudah ada sebenarnya. Upaya-upaya untuk menggabungkan agama. Kembali lagi ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan turun firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Dan akhir dari ayat itu dikatakan apa? Lakum dinukum waliyadin. Ya sudah, agama kalian adalah agama kalian. Karena apa? Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa mereka itu sudah tidak mungkin beriman kepada Allah. Itu hanya ini saja, itu tipu-tipu dari mereka. Kalau mereka benar-benar ingin beriman, pasti mereka masuk secara kafah di dalam agama Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini upaya-upaya yang mereka lakukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semuanya mental, tidak ada yang diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Terus setelah banyak tawaran-tawaran itu, Rasulullah menjelaskan tentang pendiriannya beliau. Beliau mengatakan seperti ini, "Mabi mataqulun, apa yang kalian katakan tentang diriku itu tidak ada yang benar. Aku membawa ajaran agama ini bukan untuk mencari harta, bukan untuk mencari kedudukan, bukan untuk mencari kekuasaan." Mungkin ini agak beda dengan, mohon maaf, misalnya ada ajaran-ajaran yang aneh-aneh itu. Biasanya ajaran-ajaran yang aneh-aneh itu ujung-ujungnya di sini. Oke. Ya nyari harta, ya nyari kekuasaan. Biasanya itu. Tapi kalau dakwanya Rasulullah SAW, ajarannya Rasulullah SAW, ini murni ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga itu tidak ada unsur-unsur ini. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah, pelajaran untuk kita semuanya, ketika kita berusaha mengemban apa yang menjadi profesi utama Rasulullah SAW, yaitu syiar agama Islam, usahakan tidak ada unsur-unsur duniawi di dalamnya. Usahakan kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita. Yang menjadi pokoknya adalah apa? Menyebarkan agama Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita misalnya setelah itu ada ini, ada itu memang apa ya? Bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disegerakan di dunia. Tapi itu bukan yang kita cari. Yang kita cari itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa mulia atau mendapatkan kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, kalau kalian terima apa yang aku ajarkan, alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah. Tapi kalau misalnya kalian menolak, asbiru li amrillah, aku akan sabar. Aku akan sabar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah yang akan memutuskan antara diriku dan diri kalian." Terus orang-orang Quraisy ini setelah banyak diskusi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka bilang begini, "Wahai Muhammad, kalau kamu benar-benar Rasul dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kamu benar-benar tidak mau menerima tawaran-tawaran kami ini, ya sudah. Kamu tahu bahwa negeri kita ini, Mekah ini, adalah negeri yang paling kering, negeri yang paling miskin. Coba sekarang minta kepada Tuhanmu itu agar negeri ini menjadi negeri yang kaya, agar menjadi negeri yang subur, agar mudah air di sini. Kemudian minta sama Tuhanmu agar kota Mekah ini dijadikan sebagai kota yang penuh dengan sungai-sungai, kemudian penuh dengan kebun-kebun sebagaimana yang ada di Irak dan yang ada di Syam. Ini permintaan mereka. Dan kalau kamu benar, kami minta darimu agar orang-orang yang sudah mati itu dihidupkan lagi oleh Tuhanmu. Wah, ini tantangan lagi nih yang mereka berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalnya benar kamu bisa melakukan apa yang kami minta tersebut, maka kami akan membenarkanmu. Ini kata orang-orang Quraisy. Ketika mereka sudah kehilangan cara, akhirnya apa? Ini cara yang terakhir. Coba buktikan mukjizat-mukjizatmu itu kalau kamu benar-benar seorang nabi. Faqala lahum, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma ana bifa'ilin, aku tidak akan lakukan apa yang kalian minta, wa ma ana billadzi yas'alu rabbahu hada, dan aku bukanlah orang yang berdoa kepada Allah seperti yang kalian minta-minta ini. Saya tidak mungkin minta sama Allah agar kota Mekah ini jadi kota yang subur, saya tidak mau." Artinya apa? Semua apa yang mereka minta ditolak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini mungkin ada yang bertanya-tanya,
Kenapa Rasulullah itu tidak memperlihatkan mukjizat kepada mereka? Padahal ya di banyak kesempatan Rasulullah itu banyak sekali mukjizatnya yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW. Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, kalau panjenengan baca itu mukjizatnya Rasulullah SAW itu ratusan. Tapi kenapa pada kesempatan ini tidak ada satupun yang direspon oleh Rasulullah SAW? Nah, salah satu hikmahnya karena Rasulullah SAW itu ketika memperlihatkan mukjizatnya itu bukan atas kehendak Rasulullah SAW. Ya sama juga kalau ada misalnya kayak orang-orang yang ngaku-ngaku wali ataupun keramat terus bisa kayak mengendalikannya, itu sebenarnya bukan. Mukjizat ataupun keramat itu adalah murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tiba-tiba bisa ini, itu perlu dicurigai itu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu ketika memperlihatkan mukjizatnya itu benar-benar sudah dapat isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang-orang Quraisy ini meminta, Rasulullah tidak dapat isyarat, maka Rasulullah bilang, saya tidak mungkin melakukan itu. Sebab apa? Kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, karena orang-orang tersebut meskipun melihat mukjizat dari Rasulullah SAW itu tidak akan menggerakkan hati mereka untuk beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi rugi, buang-buang tenaga, lebih baik tidak usah direspon. Maka ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini hadirin yang dirahmati Allah, beberapa hal yang perlu kita ketahui dari upaya-upaya orang-orang Quraisy dalam rangka membujuk Rasulullah SAW agar meninggalkan agama Islam ini. Akan tetapi kita belajar dari Rasulullah SAW tentang teguhnya pendirian Rasulullah dalam mempertahankan ajaran ini, sehingga alhamdulillah kita bisa merasakan kenikmatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah ada manfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.